Petunjuknya adalah Tuhan itu tempat kita kembali. Itu apa? Ruh kita, nyawa kita, kehidupan kita, ini semuanya pemberian Tuhan. Kalau kita mati, kita akan kembali ke alam ini. Badan kita, jasad kita ini akan mati, akan kembali ke alam. Jadi kita sebagai manusia ini nggak boleh sombong. Karena apa? Karena kita ini cuman tanah yang dikasih nyawa, dikasih api, yang dikasih kehidupan sama Tuhan. Semua orang sombong, orang tamak, orang serakah, orang seperti apapun akan kembali ke mati. Jadi ketika kita ini dikasih hidup, banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah berguna untuk orang lain, untuk makhluk hidup yang lainnya. Agar apa? Agar kamu hidup di dunia itu ya diberkati Tuhan, ya dapat kemakmuran, ya berguna untuk orang lain. Ketika ajal menjemput, ketika kematian datang, ya kamu itu udah siap nih. Ruhmu, nyawamu kembali ke Tuhan dalam keadaan bersih. Ingat jalan pulang ke Tuhan. Tapi badanmu juga bersih dalam keadaan sempurna. Kembali ke alam ini. Jangan sampai karena sifat sombong kita, sifat serakah kita nggak bisa memanusiakan manusia. Kita itu mati nggak diterima bumi. Nyawa kita, ruh kita itu nggak tahu jalan pulang ke Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita berkeliaran entah di mana. Kalau kita ini benar-benar jadi orang yang nggak punya adab, nggak punya moral, nggak punya akhlak. Makanya banyak sekali nih orang yang bertanya-tanya, kenapa hidupnya gini-gini aja? Kenapa hidupnya kok monoton, membosankan? Karena kamu mengalami yang namanya kebangkitan spiritual atau panggilan jiwa, agar kamu itu lebih berguna lagi sebagai manusia. Kalau biasanya cuma mikirin diri sendiri, cuma mentingin keluarga kita, kita lebih peka, kita lebih manusiawi, kita lebih memberikan kasih sayang atau cinta kasih atau welas kasih. Gak cuma sesama manusia, tapi semua makhluk hidup. Tuhan ini akan memberikan sesuai kemampuan kita, sesuai hati kita, sesuai pikiran kita, sesuai ucapan kita, sesuai perbuatan kita. Kalau pikiran kita hanya memikirkan diri kita sendiri, egois, serakah, tamak dan sebagainya, ya kamu akan berakhir dengan kehancuran. Gak ada orang tamak, orang serakah, orang zalim itu berakhir dengan kebahagiaan. Banyak yang berakhir di penjara, ada yang berakhir dengan kematian mendadak, ada yang berakhir jatuh dari yang mulanya dipuja-puja terus jadi orang yang dihina, diejek, seperti Soeharto. Nah sekarang seperti Jokowi. Karena perbuatannya sendiri. Kalau kamu ingin jadi pemimpin yang dihormati di sekali rakyatmu, yang dicintai rakyatmu, sehingga mereka berkorban nyawa untukmu, ya kamu jadi pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang benar. Jangan contoh para diktator yang nggak benar, yang nggak adil, yang nggak mensejahterakan rakyatnya. Ujung-ujungnya kamu di kudeta, ujung-ujungnya kamu di singkirkan rakyatmu sendiri. Rakyatmu sendiri aja gak mau. Ini kita belajar dari sejarah. Kalau kita jadi pemimpin yang benar, yang adil, yang bijaksana, rakyat kita akan menghormati kita, ngajeni. Omongan kita gak bakalan dibantah. Tapi kalau kita jadi pemimpin gak benar, gak adil, ia akan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Karena apa? Karena rakyatnya juga manusia, punya hati, punya perasaan, punya akal sehat. Jadi semua itu tergantung dari kita sendiri. Banyak pemimpin dunia ini yang baik, yang bisa dijadikan contoh. Tapi ada juga yang pemimpin yang gak patut dicontoh. Pemimpin-pemimpin yang kejam, yang zalim, yang membunuh orang-orang yang gak berdosa. Kalau kalian mau belajar sejarah, bukankah di kitab suci kalian itu udah ditulis nih, contohnya si A, si B, yang mana patut dicontoh, mana yang enggak?
Di Islam, di Al-Quran juga ada. Yang kayak Fir'aun jangan dicontoh. Ini yang kita perlu belajar. Jadi manusia itu kalau hidup kayak gini nih, nggak perlu sombong-sombong amat. Wong, kehidupan itu hanya ngasih, kapan aja bisa mati. Yang bisa dilakukan apa? Berbuat kebaikan, banyak-banyakin berguna untuk orang lain. Jangan sampai nih kita cuma jadi seonggok tanah yang nggak dikasih nyawa, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita jadi tanah yang bermanfaat untuk makhluk hidup, baru nih tanah harganya mahal, di mana-mana dibutuhkan, tanahnya subur. Ini orang Indonesia dikasih tanah yang subur, yang tanam aja bisa tumbuh. Dikasih gunung berapi, agar kalau udah gak subur gunung Merapi itu meletus, subur lagi. Pupuknya nih orang-orang yang zalim, orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah nih. Hasil bumi itu kan hasil dari peradaban zaman dulu yang dihancurkan, terus tertimbun oleh tanah, tertimbun oleh lautan. Suatu saat itu ya daratan akan tenggelam, terus ada permukaan baru lagi. Ini kalau kalian mau belajar lagi, jadi kalau kita itu nggak mau disingkirkan alam, ya jangan merusak alam. Kita jaga baik-baik alam itu, agar kita itu nggak disingkirkan oleh alam. Beda nih kalau kita merusak alam terus, ya lama-lama kita ini yang tenggelam ke dasar samudra, digantikan dengan yang baru. Bukankah kecerdasan manusia itu bisa mengakses sejarah yang jutaan tahun dulu? Bukankah kecerdasan manusia itu bisa menciptakan kemanusiaan yang dari zaman bahula sampai sekarang itu peradaban manusia yang jauh lebih baik lagi?